Ahibati fillah, di akhir bulan Jumadal Akhirah ini, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Tepatnya beliau meninggal di hari Senin tanggal 22 Jumadal Akhir tahun 13 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana sakitnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kita tahu 3 sahabat setelah Abu Bakar ini meninggal dibunuh. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Utsman bin Affan dibunuh oleh kelompok orang-orang Khawarij. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sedangkan Abu Bakar Siddiq meninggal sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Utsman. Gunung Uhud itu sempat goyang, bergetar. Lalu Nabi SAW memukulkan, menghentakkan kakinya ke gunung Uhud sambil mengatakan, "Uthbut Uhud." Diam Uhud. Tenanglah engkau. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang berada di atasmu ini sekarang seorang nabi, seorang siddiq, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan 2 orang yang mati syahid, Umar dan Utsman pada waktu itu. Ahibati fillah, awal mula sakitnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ceritanya Aisyah bahwasanya Abu Bakar itu pernah mandi dan hari itu hari yang sangat dingin. Setelah dia mandi, beliau demam selama 15 hari. Beliau nggak sholat di masjid 15 hari. Beliau memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengimami sholat di Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa semua pintu yang mengarah ke masjid dari rumah para sahabat itu ditutup semuanya. Jadi karena masjid itu nempel sama rumah para sahabat, sehingga sebagian sahabat itu bikin pintu tembus, connecting door dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Di akhir hayat Nabi SAW mengatakan semua pintu itu ditutup kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka orang-orang tuh biasa membesuk Abu Bakar. Mereka sholat, mereka datang membesuk, menjenguk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan yang paling sering menemani Abu Bakar itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala penyakitnya semakin parah, orang-orang mengatakan kepada dia, "Ala tad'u au ala nad'u laka tabib?" Apa kita nggak panggilkan dokter buat engkau? Untuk melihat kondisi. Apa kata Abu Bakar? "Qatra'ani." Sudah, dokter sudah melihat aku. Terus apa kata dokternya? Dia berkata, "Inni fa'alun lima urid." Dia berkata, "Aku berbuat apa yang aku kehendaki." Maksudnya Abu Bakar adalah Allah Azza wa Jal yang melihatnya dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Setelah 15 hari sakit, pada tanggal 22 Jumadal Akhirah, sempat Abu Bakar bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Rasulullah SAW itu mati hari apa?" Qalat yawm al-itsnin, hari Senin. Dia mengatakan,
Inilah arju fima baini wa bainal lail. Ya aku berharap hari inilah, ini hari Senin Abu Bakar ngomong. Mungkin aku meninggal dunia antara saat ini atau sampai malam nanti. Dan disebutkan beliau meninggalnya di malam Selasa akhirnya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa an ahli baiti. Terjadi obrolan. Abu Bakar sempat tanya, Rasulullah SAW itu dikafani bagaimana gitu. Ini sudah persiapan untuk mati. Disebutkan dikafani di 3 kain. Nggak ada imamahnya Nabi SAW. Seperti itu. Di 3 kain putih dari Yaman. Nggak ada komis, nggak ada baju kayak gini. Dan juga nggak ada imamah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, udahlah aku kafani di bajuku ini, cuma perlu dicuci bajuku ini, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian nanti ditambahin 2 baju lagi. Lalu Aisyah mengatakan, ada kain-kain yang baru, kata dia. Kata Abu Bakar Siddiq, yang pantas pakai baju baru itu, yang hidup. Sedangkan yang mati, kain yang dia pakai itu untuk tanah, untuk cacing, untuk apa. Subhanallah. Sebelum Abu Bakar meninggal dunia, dan dia sudah merasa ya, udah sakit parah ya. Dia sempat bertanya, coba lihat di hartaku ini. Sejak aku menjadi khalifah, apa harta negara yang masuk? Yang bukan milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mereka mencari, ternyata ada budak dari Sudan, dari Afrika sana, yang ngurusin anak-anaknya Abu Bakar. Dan ada seekor onta untuk menyirami kebunnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berpesan, kalau aku meninggal dunia, nanti 2 barang itu kirimkan ke khalifah setelah aku. Sampaikan itu bukan milikku. Abu Bakar berhak mendapatkan itu tatkala dia jadi khalifah. Setelah beliau meninggal dunia, selesai. Maka setelah meninggal dunia, itu budak dan itu onta dikirim ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar telah berwasiat yang menjadi khalifah setelahnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian Umar tatkala menerima budak dan onta itu, dia mengatakan, rahimallah ala Abi Bakar laqad at'aba man ba'dahu ta'aban syadidan. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Abu Bakar ini telah membuat lelah orang-orang yang sesudahnya dengan kelelahan yang sangat. Tentang bagaimana urusan dengan harta negara ini. Dan subhanallah, Abu Bakar akhirnya dimakamkan di sebelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di belakangnya Nabi Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, kemudian kita menuju ke kamarnya Rasulullah SAW, awal langkah kita itu di kamar itu ada lubang yang tulisannya Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian sesudahnya itu ada Abu Bakar Siddiq, di baliknya Nabi Alaihi Wasallam, di arah pundaknya Nabi Alaihi Wasallam, dan di arah kaki Nabi itu tempatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.